kitabnya dengan jari kelingking dan ibu jari pada pergelangan. Ada pula main tempel aja. 1, 2, 3. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Tapi jangan gara-gara ini nanti sembahyang menengok kawan sebelah. Allahu Akbar. Cukup kita saja. Ini masalah amal, bergalangan tangan. Balik kemari. Ustaz, kalau tempat yang laki-laki pendek aja penjelasannya, pas perempuan panjang penjelasannya. Kebetulan bukan saya ngatur. Nah, pembahasan selanjutnya di sini adalah doa iftitah. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Muhammadiyah. Allahu Akbar kabira. Ini doa iftitah. Doa iftitah ini sampai 7-9. Allahumma ba'id sah, wajah tu wajahiyah sah, Allahu Akbar kabira sah. Ada lagi saya susun. Di mana Pak Ustaz? Buku 99 tanya jawab sholat. Oh, Ustaz Somad mau jual buku ya? Download gratis di Play Store. Play Store, tulis Abdul Somad LC, enter. Buku gratis, buku gratis, buku gratis. Buku udah Ustaz udah kami share banyak-banyak. Buku Ustaz Somad sudah kami share kemana-mana. Sudah baca? Belum? Baca dulu baru di-share. Jangan sarser. Berita hoax di-share. Bila seorang suami mengantar istrinya ke pasar, lebih besar pahalanya dari iktikaf 1 malam. Itu berita tak betul. Yang membuat siapa? Ibu-ibu yang lakinya malas ngawan di belanja. Nah, jadi jangan cuma baca-baca, jangan cuma bagi-bagi, tapi perlu dibaca. Ini tentang masalah Allah maba'id. Dah, lanjutkan lagi. Berputar terus nih Pak Ustaz. Ya. Jadi siapa yang baca auzubillahi minasyaitonirrajim baik. Bedanya kalau mazhab Syafi'i, setiap mau baca ayat baca auzubillah. Rakaat pertama auzubillah, rakaat kedua auzubillah, rakaat ketiga auzubillah, rakaat keempat auzubillah. Tapi kalau mazhab yang lain pertama saja auzubillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim dibaca sir. Kalau yang lain auzubillah. Setelah itu barulah baca bismillah. Mazhab Syafi'i bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, bismillahnya sir, tak kedengaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Bismillah. Tapi kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah 3. Yang satu jahar. Seumur hidup tak pernah saya baca sir. Saya tahu Imam Masjidil Haram baca sir. Kenapa Masjidil Haram, Masjid Nabawi baca sir? Karena mereka berpegang pada mazhab Hambali. Kenapa Masjid Muhammadiyah baca sir? Karena Muhammadiyah pakai majlis tarjih. Majlis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali, maka mereka baca bismillah sir. Tapi ketika Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudes datang ke Istiqlal Jakarta, diminta jadi imam sholat Jumat, semua makmum penasaran, kira-kira nanti Sudes jahar pasir. Banyak yang niatnya rusak, bukan lillahi ta'ala, jahar pasir. Syekh Abdurrahman Sudes baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ayat dia baca lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun di Jalan Paus, Masjid Muhammadiyah Pekanbaru. 2 tahun ceramah. Setiap kali disuruh jadi imam gak pernah mau. Ustaz Somad silakan maju. Batuk. Kenapa Ustaz tidak mau? Saya tidak mau menimbulkan fitnah di tengah Masjid Muhammadiyah. Takutnya disuruh jadi imam, saya baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu masjid baca sir. Maka saya tahu yang paling khawatir kita coba-coba tak biasa baca sir. Rakaat pertama sir, rakaat kedua jahar. Salah. Oleh sebab itu maka ini penting. Dah lembar. Dipanggil Nabi Imam sini. Afattanun anta. Fattanun anta. Apakah kau ingin buat fitnah di masjid ini? Kenapa kau panjang-panjang betul baca ayat? Makanya Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i membuat daftar dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba itu dibaca solat subuh dan solat zuhur. Al-Hujurat sampai An-Naba. Dari surat An-Naba sampai ke surat Ad-Duha itu dibaca pada solat asar dan solat isya. Dari surat Ad-Duha sampai ke An-Nas itu dibaca solat maghrib. Itu standar panjang pendek. Jadi kalau besok subuh ada imam kita baca ayat Ar-Rahman, itu masih standar karena masih antara Al-Hujurat dengan An-Naba. Kalau ada yang baca Al-Baqarah dipotongnya dari tengah, boleh, tidak salah. Asal jangan dibuatnya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, maka masyarakat unjuk rasa. Turunkan imam, turunkan imam. Sampai ke An-Naba. Berikutnya rukuk. Allahu Akbar. Kalau diletakkan bejana, mangkok tempat air tak tumpah. Kenapa? Karena rata tulang belakang. Jangan terlalu menunduk macam kambing jumpa rumput. Jangan terlalu mendongak macam kuda nampak kuda betina. Maka antara itu, yang terlalu menunduk, yang terlalu mendongak, dia agak-agak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya dibaca pelan. Sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya dibaca pendek. Ada juga imam ini baca panjang. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa bapak panjang baca? Rupanya nama bini Hamidah. Mohon maaf Ibu Hamidah, jangan tersinggung. Orang tersinggung cepat mati. Nah, oleh sebab itu bedanya ada 3. Rabbana walakal hamd. Ustaz Arifin Ilham sampai akhir kali sehat. Rabbana walakal hamd. Yang kedua, Rabbana lakal hamd. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Tiga-tiga, tapi yang saya pakai Rabbana lakal hamd. Tapi di Makkah pakai wa. Rabbana walakal hamd. Tapi saya pakai Rabbana lakal hamd. Ujungnya sama. Minus samawati wa minul ardi wa minul ma syi'ta min syai'in ba'du. Habis itu sujud. Udah berapa kali putar udah? Tolong itu. Nanti kalau pas 7 ambil gunting tahallul. Seingat saya kemarin udah berapa kali nih? 3. Lebih dulu. Maka hadis tentang ini yang paling kuat, lutut dulu turun.
Adapun yang membuat tangan dulu, sifat solat Nabi Syekh Albani, tangan dulu turun, Allahu Akbar, tangan, habis itu baru lutut. Tapi saya pakai lutut dulu. Yang satu membuat lutut, yang satu buat tangan. Asal jangan kening duluan. Kening. Lutut dulu. Nah, ini tentang masalah lutut. Baik, kita lanjutkan. Masalah duduk tasyahud. Mohon maaf, duduk tasyahud ni kalau saya duduk di bawah orang tak nampak kalau saya sini. Tapi jangan khawatir, saya pakai celana panjang. 3 jari ditekuk, ujung jari. Kalau ada yang mengatakan di ujung jari, berarti begini. Kalau ada yang mengatakan di pangkal jari, berarti begini. Ujung jari begini, pangkal jari begini. Maksudnya ujung jari tengah, pangkal jari. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i telunjuk naik pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi kawan saya mazhabnya Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Hanafi bagaimana? Naik la, turun Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Sedangkan Hambali setiap lagu dua yang unik yang tak ada di dunia ini, ngaji sama lewat sambil pengajian. Kalau mazhab Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La tatajawaz basaruhu isma'ahu. Mata menengok ujung telunjuk. Mata menengok ujung telunjuk. Tadi waktu sholat mata menengok tempat sujud, tapi waktu tasyahud mata menengok ujung telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini banyak juga orang nengok telunjuk ni. Hanafi kawan ni rupanya. Maliki nampak. Bukan itu maksud saya yang ditengok ujung telunjuk kita. Saya tidak pernah terganggu dengan ujung telunjuk. Paling-paling terganggu dengan batu cincin. Tengok sini. Ini Ustaz cincin baru. Allahu Akbar. Mau menunjukkan cincin dari Biren. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil alamina innaka Hamidum Majid. Kalau ibarat makan itu pas-pasan. Siapa yang salam sampai bil alamina innaka Hamidum Majid, itu sama macam orang makan sama kecap aja lah. Maka tambah lagi, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh, sunnah. Nah, lalu kemudian ada pula yang bersalaman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak Haji? Sehat Pak? Sehat Pak Imam? Apa hukum bersalaman selesai sholat? Oh, pindah. Kalau sebelum sholat tadi dia sebelum sholat sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh, kata Imam An-Nawawi. Tapi kalau sebelum sholat memang tak ada salaman. Sebelum sholat masuk masjid langsung sholat, selesai sholat baru salaman, hukumnya mustahab, dianjurkan. Jadi kalau tadi sebelum, boleh, gak salah. Yang salah itu mana? Sedang sholat salaman aja. Allahu Akbar. Sehat Pak Wali? Alah kan, kalau antara yang salaman dengan tak salaman kelahi, yang ketawa yang di luar masjid. Kenapa mereka berkelahi? Gara-gara salaman. Untung kita datang ke masjid. Dah selesai masalah salaman. Lanjut masalah zikir. Yang satu zikirnya jahar. Subhanallah, 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 subhanallah.
yang satu zikirnya sir. Yang jahar silakan jahar. Saya pakai zikir jahar. Kenapa zikir jahar? Karena hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana al-jahru bidzikri fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir Subhanallah 33. Ada yang terlalu cepat, ada pula terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Seminggu siap. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau sekarang kau punya kekuasaan, lahul mulku, dia yang punya. Kalau sekarang kau dipuji orang, walahul. Habis selesai itu berdoa, imam angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini tak mau berdoa. Selesai sholat cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, kau kenapa tak mau berdoa? Aku tak mau doa sama Pak Imam, lain doa dia, lain doa aku. Kenapa? Dia minta hujan, aku tak mau hujan. Kenapa gitu? Dia kan nanam sawit, minta hujan, aku nanam karet, tak mau hujan. Doa itu kan ada doa yang sama. Doanya sama. Doa apa? Doa selamat. Itu habis sholat minta doa selamat-selamatlah. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahum Allah. Allah mengabar. Mentang-mentang jamaah banyak. Saya pernah dalam acara Pak Wali Kota mengundang penceramah dari Jakarta, dibuat imam tuh berdoa sampai setengah jam. Pertama jamaah semangat, tangan di atas semua. Lama-lama turunlah, terserah Bapak Imam. Bantailah Bapak Imam. Orang kalau berdoa meletakkan tangan di paha, itu artinya terserah ya Allah, mau kasih enggak minta. Pasrah. Pasrah tapi tak rela. Saya berdoa tak banyak, 10 saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10 cukup. Habis itu Rabbana atina, selesai. Oh, ini rumah kantor Pak Wali. Tentu kita lembut. Wahai Pak Wali, tolonglah kami 5 sak semen. Kalau tak ada batu kerikil pun jadi. Kalau tak ada 1 kotak keramik. Kalau tak ada juga tipis, betul lah pergaulan mereka. Jangan datang bentak-bentak keramik, semen. Tetap Pak Wali panggil security, anggap ini gila ya. Ada akhlak kepada Allah. Ini doa bentak-bentak cepat pula. Anak-anak kita, anak-anak yang ikut pengajian, anak-anak yang ikut maut. Apa kau mau aja nih? Entahlah mak, mungkin karena perang Suriah belum selesai. Ini tentang masalah doa. Baru ditutup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pindah masalah berikutnya, menyapu muka selesai doa. Kita sudah pertemuan yang ke
baru 2. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi kalau berdoa tidak pernah menurunkan tangannya hatta yamsaha bihima wajhahu, sampai dia menyapu muka. Tak pernah Nabi berdoa menurunkan tangan sampai menyapu muka. Maka menyapu muka itu sunnah. Ini hadisnya dhaif. Hadis dhaif tidak boleh pakai. Buka kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz. Apa kata dia? Hadis ini memang dhaif, tapi karena jalurnya banyak, derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Hadis tentang menyapu muka itu hadis hasan. Cara menyapu muka ada 3. Pertama, angkat tangan tidak nyapu muka. Kedua, angkat tangan menyapu muka. Ketiga, tak angkat tangan tak nyapu muka. Saya ulang, kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar. Angkat tangan menyapu muka, angkat tangan tak menyapu muka, tak angkat tangan tak nyapu muka. Yang tak ada angin, tak ada hujan, nyapu muka. Boleh jadi mengantuk. Marhaba Habib Munzir bin Sawab. Ada pula jamaah bertanya ke saya, Ustaz, saya tak mau berdoa begini. Kenapa? Maunya begini. Kenapa gitu? Kalau begini lepas di tengah. Oh, kalau gitu kau bawa ember. Sangkanya doa itu hujan. Mau begini baik. Tapi kalau doanya doa musibah, menolak bala, tadi sebelum sholat istisqa sorbannya di kiri, maka ketika berdoa pindah ke kanan. Supaya apa? Supaya berubah keadaan. Begitu juga dengan ini. Tadi begini, supaya berubah keadaan jauh dari bala. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Habis itu saya dijanjikan nanti Ustadz Somad dari Pekanbaru Riau sampai Kuala Namu naik pesawat. Dari Kuala Namu ke Biren naik helikopter. Sampai di Kuala Namu tak ada saya tengok helikopter. Mereka siapkan pesawat. Pesawat perempuan pula. Susi Air. Jadi saya tanya, besok balik dari Banda Aceh pesawat perempuan apa pesawat laki-laki? Laki-laki, Ustaz. Apa dia? Garuda. Kalau perempuan Garudi. Nah, sampai mana tadi? Gara-gara pesawat ini lah hilang. Nah, masuk pembahasan berikutnya. Kalau sholat, apakah mesti dipancangkan tombak tiang di depan? Namanya sutroh. Bagus. Dulu orang-orang tua selalu diletakkannya kain di ujung. Nah, kain di ujung. Supaya apa? Antara kita dengan tempat sujud jangan sampai ada orang lalu lalang. Kalau mau lewat dari sutroh ke ujung, silakan lewat. Tapi dari sutroh ke sini jangan. Sini. Jadi kalau kau mau lewat sana, bukan berarti tak boleh lewat sampai ke ujung. Jangan pula itu maksudnya. Tombak, tongkat, kayu setinggi lutut, nah diletakkan cucuk kan. Kalau ada orang lewat, lebih baik tegak 40 tahun daripada lewat di depan orang sholat. Kau tegak nunggu 40 tahun, lebih baik daripada kau melewati orang sholat. Jadi kalau ada orang lewat, mana tahan. Kalau ada orang mau lewat, tahan. Jangan lewat. Kalau sudah ngaji semua paham, asal ada orang mau lewat. Tapi masalahnya orang tak ngaji. Ketika kita gini kan, disalaminya pula. Ustaz sehat. Oh, Ustaznya mau ngalang, ada. Alhamdulillah Ustaz lama tak jumpa. Kalau dia tetap lewat juga sudah kau tahan, faktul, bunuhlah dia. Bapak-bapak yang punya pistol tadi, ada orang lewat, tembak. Tapi kalau mati saya itu tanggung jawab. Nah, pindah ke masalah berikutnya. Faman kana minkum maridan, kalau kalian sakit, falam tajidu ma'an, tak ada air, fatayammamu,
bertayamumlah sa'idan thayyiban, pakai tanah yang suci. Cari tanah yang tak ada bau kencing kucing, bersih. Masukkanlah ke atas koran, bukalah. Ini payah buka baju baru, peci baru, baju baru, kain baru, sorban baru, bini lamu. Nah, caranya gimana? Ambil tanah tadi, pukul sekali, pop, habis itu tepukkan ke tangan, hembus, sapukan ke muka sekali saja. Habis itu tepukkan lagi, sekali lagi, tepuk, baru hembus. Lembu dibagi 3, 1, 2, 3, siji, loro, telu, sada, 2, 3, 1, 2, 3. Bahasa Aceh belum dapat lagi. Saduale. Yang ini bagian bawah. Saduale. Yang ini bagian bawah. Yang ini bagian dalam. Yang ibu jari. 1, 2, 3. Ini juga begitu. Tidak pakai kumur-kumur. Ini penting. Ada saudara kita yang terbaring di rumah sakit ruang ICU, sudah seminggu tak mandi. Kok tahu baunya? Asal masuk awak situ ingat kandang kambing. Maka kita tanya dia, bro, ente sudah sholat? Aku tak bisa sholat. Kenapa? Aku junub tadi malam. Oh, jangan takut. Caranya bagaimana? Ini udah aku bawakan tanah. Makanya nengok orang sakit jangan bawa jeruk. Dibawalah pokat sama jeruk. Siapa yang makan? Habis dimakan orang sehat. Bawakan tanah. Besok yang mau bawa jeruk, tak usah bawa jeruk. Bawakan tanah. Kenapa kau bawa tanah? Untuk tayamum. Aku masih bisa pakai air lagi gitu. Oh, untuk persiapan aja, mana tahu. Yang tak bisa mandi wajib pakai air. Yang tak bisa pakai air pakai tanah. Bisa digantikan. Nah, ini penting. Banyak orang sayup-sayup suara azan masuk ke ruang rumah sakit. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata dia. Istri bertanya, abang nangis kenapa? Sedih, tak bisa sembahyang. Dulu waktu sehat mana aja. Sekarang udah sakit nangis. Rupanya sesudah sakit barulah ingat, takut mati. Untunglah dapat istri solehah. Sabar ya bang, sebentar ku carikan tanah. Nampaknya bang udah bawa tanah nih udah. Makanya kalau lagi sehat, baik-baik sama ibu nih, jangan kasar-kasar. Nanti giliran sakit apa datang kawan kita nyuap kita makan. Kan tidak, ibu itu juga yang datang. Makanya kalau kita baik nanti disuapnya kita pelan-pelan. Tapi kalau kita kasar, bang, makan. Ya kalau pas ada tanah anak sama tamu ada, balik-balik dia kan ya kan. Pas tamu tuh balik, makan. Jadi, baik-baik sekarang. Nah, inilah pentingnya kita ajarkan mereka tayamum karena ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Dah, masuk masalah berikutnya. Apalagi masalah berikutnya, masalah menutup aurat. Ini penting. Sekarang kan lagi zaman now. Anak-anak muda banyak yang hijrah, betul? Sholat anak muda di masjid. Sholat di masjid, pakai baju kaos, pakai celana jeans, baju pendek, celana pendek. Ketika sedang rukuk, terbuka belakang. LC, lubang ciri. Tapi jangan nama saya pula diajak gitu, LCMA.
mohon maaf. Baju kaos naik ke atas, celana jen turun ke bawah, aurat terbuka, sholatnya batal. Karena syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Nah, ini, makanya kalian belilah kain sarung. Beli kain sarung, saya sholat di masjid, di tengah perjalanan, berhenti saya di masjid sholat. Nampak saya supir kol diesel truk turun, bawa kain sarung. Bukanya celananya, tapi tidak saya intip pula, enggak. Bukanya pakai sarung, dia saya tengok, oh bagus, karena air kencing boleh jadi terpercik ke celana. Datang was alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pakai kain sarung bagus. Tapi bukan berarti pakai kain sarung tak pakai celana dalam. Tetap pakai kain panjang itu. Kenapa Ustaz pakai? Ini kan jamaah banyak. Kalau sempat ditarik mereka lepas. Nah, bagus pakai kain sarung. Allahu Akbar. Terpelihara, bersih, aurat tertutup. Laki-laki tertutup pusat, tertutup lutut sah. Tutup pusat, tutup lutut. Bukan berarti ambil selasiman tutup pusat, tutup lutut. Maksudnya dari pusat ke lutut. Sedangkan perempuan tertutup semuanya, pakai mukena sampai semua tertutup, amat sangat baik. Sudah tahu mau ke masjid, dipakailah celana lincing, celana yang sempit. Itu dipakai anak umur 8 tahun, dipakai anak umur 18. Apa tak menjerit paha? Dipakailah itu ke masjid, banyak atuk-atuk masuk parit tengok. Aduh. Ya, pakai. Kalau mau menengok bagaimana jilbab syar'i, datanglah ke kota Biranen. Payah membacanya. Biorion Nuen. Berenun. Hilap antara dua imam. Kalau mau datang menengok bagaimana jilbab syar'i menurut ajaran Islam, datanglah ke kota Berenon menengok. Kalau mau dapat topi ini, datang juga kemari. Tapi tak semua dapat. Beli. Ustaz aja yang dapat tuh. Nah, tengoklah bagaimana jilbab syar'i. Jam 3 malam jilbab tetap panjang di Berenon ini. Tempat lain mana ada orang berjilbab jam segini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah sejam saya ceramah. Saya mulai 1:30, sekarang 2:30, 60 menit saya sudah ceramah, makanya saya takbir untuk ngetes. Berarti masih bangun. Itu tadi maka saya takbir, karena ada pernah saya ceramah, Allah Allah. Allah. Itu kalau gitu artinya terserahlah Ustaz. Rupanya memang Aceh kota perjuangan. Memang Aceh para mujahid fisabilillah. Mufti kerajaan Islam mazhab Syafi'i di Makkah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengeluarkan fatwa. Ditanya oleh masyarakat Aceh bermazhab Syafi'i, datang ke Makkah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya, apa hukumnya melawan Belanda? Kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, melawan Belanda hukumnya wajib, membunuh orang Belanda hukumnya wajib, yang mati syahid. Maka orang Aceh pun berkata, kalau aku mati besok pagi, aku mati syahid. Kalau tak mati besok pagi, masih bisa minum kopi. Maka berperanglah orang melawan Belanda. Datanglah Belanda yang jahat itu, namanya Snokhorgrond. Dibisikkannya ke Belanda, buatkan satu rumah sakit jiwa di Sabang, khusus untuk orang gila yang mau mati masuk surga. Orang yang mau mati meninggalkan anak bini demi untuk masuk surga, itu orang gila menurut
maka dibuatkannya lah rumah khusus untuk orang gila. Semua orang Aceh yang perang melawan Belanda ditangkap karena dikatakan gila, tapi tidak satu pun berhasil karena semangat Aceh melawan Belanda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya aja pun tadi mengantuk, sampai kemari bangkit semangat. Guna takbir itu mengusir hantu setan. Kalau ada kawan-kawan kita mengantuk di sebelah, cobalah takbir. Allahu Akbar. Coba. Nanti praktekkan hari Jumat. Praktekkan hari Jumat. Ketika khotib di atas, Alhamdulillah. Takbir Rasulullah. Allahu Akbar. Kalau dia marah berarti dia setan. Karena yang marah mendengar takbir hanya Setan. bukan saya yang bilang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar suara takbir, setan pun lari tunggang langgang lintang kukang. Wa alaiha duratun, sampai setan itu terkentut-kentut. Dalam bahasa Arab kentut terbagi dua. Kalau berbunyi duratun, kalau tak berbunyi fusaun. Tapi berbau tak berbau sama. Ketika dikumandangkan azan, larilah setan. Itulah mengapa kita takbir kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengusir hantu setan. Makanya pindah rumah baru, ngusir hantu jembalang tanah, suster ngesot, Dracula. Itu bikin takbir. La ilaha tahlil, la ilaha illallah. Kuat mereka tahlil, diundang anak-anak mahasiswa. La ilaha illallah. Tiba-tiba datanglah angin kencang berhembus. Dihembusnya lah piring penutup, koran penutup piring. Pas dibuka tengok mie. La ilaha. La ilaha. Jadi rupanya takbir tahlilnya bukan karena Allah, tapi tak tulus. Patutlah setan tak lari. Hanya kalau ada orang kerasukan setan dengan tahlil kuat-kuat, untuk apa? Nanti kalau ada orang bertanya, kenapa mesti kuat-kuat? Allah kan tak tuli, Allah kan tak peka. Kenapa mesti berzikir kuat? Allah tak peka, kau peka. Itu usir setan, bro. Aku terganggu mendengar tahlil kau ni, berarti kau setan. Pula terganggu mendengar tahlil. La ilaha illallah. Makanya cari muazin yang suaranya mantap. Ini kadang kita mendengar suara azan nih, dia yang azan, kita yang khawatir. Khawatir mati. Allahu Akbar, Allah. Kata setan, ini serius tapi tidak nih. Aku kalau serius aku cabut katanya. Kalau tak serius tak usahlah katanya. Dah, kita pindah. Pembahasan berikutnya adalah tentang masalah masuklah Imam Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid. Ditengoknya orang berkelahi. Yang satu mengatakan tarawih mesti 23 rakaat. Kalau tidak 23 tidak tarawih. Yang satu mengatakan tarawih hanya 11. Siapa yang membuat lebih dari 11? Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, masuk neraka jahanam. Yang senang yang tak sembahyang tarawih. Inilah yang kutunggu-tunggu kata dia. Ditanya Imam Syahid Hasan Al-Banna, kalian kelahi kenapa? Karena tarawih. Berkelahi di mana? Di masjid. Apa hukum sholat tarawih? Surat tilang sudah masuk. Apa hukum sholat tarawih? Sunnah. Berkelahi di masjid? Haram. Masuk haram gara-gara sunnah. Maka dijelaskanlah, Nabi sholat 8 rakaat tambah witir 3, 11. Kenapa sikit? Karena ayatnya panjang, tak cukup sampai subuh. Rakaat pertama Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, 2 jam baru putus. Pada masa Umar bin Khattab, orang tak sanggup. Itulah yang diambil mazhab Syafi'i. Umar bin Khattab membuat 23 rakaat. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Ubay, kau buat 23 rakaat, 20 tambah witir 3, 23. Maka kesimpulannya, ayatnya panjang,
rakaatnya sedikit. Ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Maka saya tetap pakai rakaatnya. Kami di Masjid Raya, di Masjid Agung An-Nur, Masjid Raya Senapelan di Riau, 23 rakaat. Ayatnya pendek dan bacaannya juga panjang. 1 juz. Imam dari Palestina, imam naturalisasi. 1 malam 1 juz. Banyak ketika imam itu membaca ayat azab. Kullama nadijas juluduhum badalna juludan ghayr. Ketika kulit mereka gosong terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Menangis imam. Makmum pun di belakang menangis. Selesai sholat, kenapa kau menangis? Lama betul ruku. Sangka karena dia paham baca. Oleh sebab itu maka ini penting. Permasalahan berikutnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil Pak RT. Sini, jangan tambah-tambah azan, jangan tambah-tambah innallaha wa malaikatahu. Mengadulah mahasiswa ke saya, Ustaz, Pak RT melarang saya nambah innallaha wa malaikatahu, katanya nambah-nambah azan. Kalau gitu besok tak usah kau baca innallaha wa malaikatahu. Jadi gimana Pak Ustaz? Ladies and gentlemen, all of our passengers, seluruh jamaah sekalian, kalau kusebut nama Muhammad, berselawatlah, berselawatlah, berselawatlah. Karena orang paling bakhil adalah ketika nama Muhammad disebut dia tidak berselawat. Maksud si muazzin tadi, nanti kalau kusebut nama Muhammad, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berselawatlah. Itulah makanya di awal dia baca innallaha wa malaikatahu. Kira-kira mana yang lebih bagus, innallaha wa malaikatahu atau ladies and gentlemen? Baguslah innallaha wa malaikatahu. Itu makanya sebelum azan itu diajar orang berselawat. Assalatu wassalamu alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu laila. Itu tak lain tak bukan adalah mengajarkan selawat. Rupanya mikrofon ini kalau sudah sejam habis waktu. Itulah masalahnya kalau udah buat gimmick baru bahkan ceramah sejam lagi. Jadi kalau ada membaca innallaha wa malaikatahu bagus, tak salah. Akhirnya waktu juga lah memisahkan kita. Saya sudah ceramah 1 jam 10 menit 70 menit. Tadi saya diberitahu Ustadz akan sampai nanti di sana, ceramahnya ya paling 30 menit jamaah tuh udah mengantuk semua. Rupanya tak ada yang mengantuk. Padahal saya ceramah kadang habis isya baru 30 menit jamaah. Tadi Berenun jamaahnya Masya Allah. Mudah-mudahan ceramah yang paling banyak pahalanya malam ini. Yang pertama